warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah Seni Galateng Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Galateng Banyuwangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya membangun budaya positif tersebut. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pengikutnya akhir zaman. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar bersama, sharing bersama, yaitu mengenai positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif, bagaimana caranya kita merubah paradigma yang ada selama ini. Yang pertama, apa makna budaya positif? Kemudian, apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Coba, kira-kira apa budaya positif? Budaya itu apa? Budaya adalah kebiasaan ya, yang sudah ada dilakukan. Positif berarti yang bernilai baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan. Contoh penerapannya yaitu apa kira-kira? Anak-anak datang sekolah, menyambut gurunya, disambut oleh gurunya bersalaman. Itu budaya positif. Itu kebiasaan yang ada di rumah dibawa ke sekolahan, sehingga di sekolah dikuatkan kembali. Itu salaman. Kemudian berdoa, itu budaya positif. Jadi sudah kita lakukan semua. Berikutnya, untuk menciptakan budaya positif itu sendiri, kita harus berpegang teguh dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita sadari bahwa anak itu bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Katanya Mbak Ratih kemarin, memiliki potensi masing-masing, memiliki budi pekerti. Tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kuncinya kehidupan ini adalah bagaimana caranya membawa anak tersebut untuk selamat dan bahagia. Yang berikutnya yaitu guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung atau biji padi. Entah ditanam di tempat yang tandus, yang gersang, yang sedikit air, tergantung kita bagaimana kita menanamnya, bagaimana caranya kita untuk menyiraminya. Tugas guru hanya menyirami saja, bukan lahannya yang menjadi masalah, tapi petaninya yang bagaimana nanti cara menebarkan garisnya. Kemudian anak itu sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kemudian berpihak kepada anak. Baik Bapak Ibu, coba perhatikan pertanyaan berikut. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju? Yang setuju? Kenapa yang setuju? Ya, Bu Rima, kenapa setuju?
dapat memberikan efek jerah. Yang tidak setuju? Yang tidak setuju? Oke. Kenapa saya tidak setuju? Karena terkadang anak mendapatkan hukuman itu belum tentu jerah. Terkadang anak itu dia lebih memiliki rasa kok aku dikenekno ya. Jadi dia merasa itu kayak apa ya? Ya lebih seakan-akan jadi tertantang lagi. Jadi ada dua pendapat. Setuju? Ya. Bu Heti tidak setuju karena anak itu akan semakin tertantang. Ya. Jadi memang ada plus minusnya. Ya. Sebenarnya yang paling benar tidak setuju. Harusnya bagaimana nanti kita akan berkonsekuensi atau keyakinan kelas nanti kita bahas. Yang nomor 2, setuju atau tidak setujukah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, sanksinya hal yang positif, contoh suruh membaca, terus kemudian membersihkan toilet, membersihkan halaman, setuju nggak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju sekali. Oke, nanti kita bahas. Baik, supaya nggak senyap, nggak suasananya nggak diam, kita akan bermain peran. Saya tunjuk salah satu guru, Bu Heti ke depan. Ya. Kita akan bermain peran seperti ini. Bu Heti adalah seorang A. Gantian nanti. Bagaimana maju satu-satu nanti? Bagaimana caranya? Yang B dulu ya, yang saya terangkan ya. Bagaimana si B yang menjadi B itu dapat membuka kepalanya Bu Heti tanpa menyentuh fisik. Tanpa menyentuh fisik. Boleh dengan ancaman, boleh dengan apa? Pujian, boleh dengan rayuan, silahkan. Bagaimana caranya Bu Heti nanti bisa membuka kepala tangan ini? Sudah dipikirkan ya, nanti satu persatu. Tidak boleh megang fisik, ya, tapi hanya apa, audio, kata-kata saja, ya. Kalau nanti pakai fisik, utak buka temenanan gitu, ya. Tugasnya Bu Heti, orang A, Bu Heti ini di dalam tangan Bu Heti ini ada barang berharga dan harganya mahal sekali. Paham nggih? Ya, Bu Heti bagaimana caranya Bu Heti tetap mempertahankan kepalan tangannya? Ya, silahkan. Embu dikucuk-kucuk, tidak tahu dibuat apa, silahkan. Bagaimana caranya? Bisa dipikirkan? Bisa? Saya beri waktu bagaimana caranya membuka tangannya Bu Heti 1 menit untuk memikirkan triknya. Ya, tangannya Bu Heti. Silakan. Enggak, hitung. Iya. Enggak, katanya ada 6. Enggak, 5. Tuh, 6. Coba dihitung, enggak, ini 1. Enggak, dihitung. 1. Enggak boleh. Katanya ada 6. Ada 6 ya? Ayo. Hitung 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 6. Oke, stop. Bu Heti masih belum bisa ya? Berarti dengan cara berhitung jari tidak bisa. Oke, Pak Sai, monggo Pak Sai. Ayo kita bermain. Bu Heti jangan gini-gini tok, boleh berasumsi Bu Heti. Tidak boleh. Berarti tolong UKT ini nanti akan
boleh. Monggo Mas Said silakan duduk. Bu Heti masih bisa berkelit dengan cara seperti ini. Oke, cara membuka HP sudah nggak bisa, berhitung nggak bisa. Monggo Bu Wahyu. Bagaimana caranya membuka tangannya Bu Heti? Kita kan biasa pramuka ya. Ayo coba kita buka. Ayo, dapur pramuka lakukan. Iya. Tepuk pramuka. Loh, kan sudah megah. Oke, ya masih nggak bisa. Tepuk pramuka masih bisa, meskipun nanganya ngepal. Berarti Bu Ayu nggak bisa. Bu Nisa, ayo Bu Nisa, ayo. Bagaimana caranya membuka? Dirayu, diancam boleh. Iya, tetap masih bisa dada ya, meskipun gini. Oh, masih dirayu aja, nggak ada yang ngancam ini berarti. Monggo Bu Indah. Oke. Ayo bisa? Pokoknya sampai bisa buka Bu Edi. Masih belum bisa buka. Terakhir, Bu Rate, silakan Bu Rate. Masih tidak bisa ya. Oke. Oke, masih nggak bisa. Oke. Artinya apa? Siapa yang sebagai menjadi pengontrol dari tangan Bu Heti ini tadi? Yang menjadi pengontrol supaya bisa membuka adalah dari diri sendiri. Bu Heti meskipun tadi nggak ada yang ngancam. Kalau saya kemarin ngancam, sampai bilang, ayo ada pisau ini. Sampai gitu masih kekeh gitu loh. Karena saya sebagai yang mengepalkan jari. Jadi artinya apa? Kita mau menghukum seseorang, kita mau memberikan sanksi kepada seseorang, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Silakan duduk Bu Heti, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Nah, ini perubahan paradigma respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang menjadi kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memberikan stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa merubah seseorang, itu stimulus. Jenengan merubah seseorang itu memberikan stimulus. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, bagaimana kita memahami? Contoh, pandangannya, oh itu oke ya. Padahal sawang sinawang gitu ya kalau katanya orang Jawa. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, itu kita langsung menjustis. Itu hanya stimulus saja. Stimulus respon. Bagaimana teori kontrol atau pilihannya?
semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contoh, orang mencuri tujuannya apa? Oh ya, ternyata untuk kebutuhan, karena memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, baru stimulus. Akan tetapi kita laksanakan tadi tidak bisa karena kekeh. Hanya Anda yang bisa mengambil diri Anda. Bu Heti tadi ingin membuka kepalan tangannya, tergantung dari Bu Heti itu sendiri. Sama seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jenengan mengontrol orang lain, belum tentu orang itu akan berjalan sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Tapi teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar apa salah? Ketika jenengan membujuk, pinjem HP-nya dah. Ini terjadi di anak-anak. Pinjem bolanya dah. Karena dengan bahasa anak, bahasa yang sudah lembut, sudah dirayu, ternyata yang bersangkutan tidak mau, akhirnya terjadi apa? Terjadi pemaksaan. Dipaksain ya, karena nggak mau meminjamkan bola, dipaksa. Gini nyelotang, tak sontok kue. Nah itu ya, emosi. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contoh, ketika anak tersebut mau meminjam bolanya, diberi pilihan untuk bermain yang lainnya, kan gitu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ini ada di anak. Memang ini sudah ada di anak. Aku kok jaluk, aku nanti main sepak bola pasti kudu menang. Ketika kalah apa yang terjadi? Emosi, kan gitu ya. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, gitu. Berikutnya yaitu disiplin positif. Kita menggunakan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jenengan tidak bisa mengontrol orang lain, tapi jenengan bisa mengontrol diri sendiri. Ya, orang lain beli Innova Reborn, jenengan mau menyamakan, tapi tidak bisa karena kemampuan. Siapa yang bisa menahan? Diri sendiri. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari kontrol berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Jenengan melakukan tindakan pasti ada tujuannya. Teori motivasi, bagaimana kita menghindari hukuman, bagaimana kita untuk mendapatkan imbalan, ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, barulah kita menerima nilai-nilai kebajikan universal, barulah terjadinya keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yang harus ada di diri kita. Kita mau sebagai siapa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Bagaimana caranya nanti kita akan menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Kemudian yang berikutnya realita atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya setiap orang antar individu juga memiliki tujuan yang berbeda. Jenengan kepengen nasi rawon, belum tentu saya suka nasi rawon.
5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita garis besar ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kesenangan, bertahan hidup. Bagaimana manusia itu caranya untuk bertahan hidup? Kalau jenengan bertahan hidupnya dengan cara apa? Bekerja, ya kan? Bekerja dapat uang, kemudian dipakai apa? Membeli makanan, membeli pakaian, ya supaya terlindungi tubuhnya, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Jenengan perlu penguasaan untuk berkuasa, ya supaya hidup. Kalau di hutan, kalau kita tidak menjadi penguasa, maka kita akan mati konyol, kan gitu ya. Terus yang berikutnya ini, yang paling penting, yang paling suka ini, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu dikasih sayang sama seseorang. Dan bagaimana caranya kita dapat diterima di lingkungan. Yang berikutnya yaitu kesenangan. Kita butuh gak kesenangan? Butuh sekali. Yang terakhir yaitu kita butuh kebebasan. Orang yang sudah di lapas atau di penjara itu tidak ada rasa senang-senangnya karena dia ingin bebas. Apakah makna disiplin? Disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau salah? Disiplin itu untuk mematuhi. Padahal disiplin itu artinya belajar. Itu kita bagaimana caranya merubah paradigma tersebut. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Banyak memang tujuannya untuk disiplin itu yang disalahgunakan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Kembali lagi, katanya siapa? Katanya Dr. William Glatus. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, makna motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemarin kan sudah kita kupas tuntas profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Jadi kita kaitkan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi dari eksternal. Contoh, saya datang
terlambat, otomatis nanti apa ya efeknya buat saya itu dari kenal dari luar dulu. Oh iya, nanti bakalan TPP-nya dikurangi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya dari luar? Kalau saya datang tepat waktu, maka saya akan mendapatkan TPP. Dari mana? Dari luar kan? Itu masih motivasi eksternal. Motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau saya datang tepat waktu, maka murid saya akan saya ajar dengan tepat waktu. Dari dalam itu keinginan tujuannya kita. Berikutnya yaitu merdeka. Ini sekarang lagi booming-boomingnya yaitu kurikulum merdeka. Wis arek merdeka, belajar karepe, gak belajar karepe. Bukan itu yang dimaksud. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dari keinginan diri sendiri, bagaimana seseorang itu untuk melakukannya. Itu. Dihukum oleh pelanggaran, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan penghargaan atau hukuman. Contoh, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, ini masih kita lakukan ini. Anak jawab dikasih penghargaan. Ketika anak tidak menjawab, bagaimana? Dibiarkan. Jadi anak itu akan muncul, wis nanti saya akan pinter, pasti nanti dapat coklat dari guru. Nah, nanti akan timbul rasa keinginan. Penghargai mengurangi ketepatan. Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan. Ini yang dihukum oleh pelanggaran. Jadi penghargaan tersebut yang menghukum nantinya. Dihukum oleh pelanggaran. Tadi penghargaan yang dihukum Yang dihukum sekarang dihukum oleh penghargaan. Apa itu? Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, memberi penghargaan tapi jenengan dapat menurunkan kualitas. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Apa contohnya? Banyak yang kita lakukan. Ketika anak itu pintar, kita kasih bintang. Ya, ketika anak itu tidak bisa menjawab, maka anak itu akan diam saja. Itu mematikan kreativitas. Karena apa? Dia tujuannya hanya mendapatkan bintang saja. Ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, silakan. Sekarang kita berdiskusi. Coba perhatikan. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, tahan ya, konsekuensi. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, nanti kita buka. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita buka. Nah, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali itu termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali itu juga hukuman. Menggantikan kertas itu termasuk konsekuensi. Konsekuensi dari anak tersebut yang dilakukan oleh anak. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu konsekuensinya anak, bukan hukuman. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri semua. Kita is breaking biar nggak ngantuk. Monggo berdiri. Bisa keluar dari tempat duduknya. Buka. Tadi sudah mengidentifikasi mana hukuman dan mana konsekuensi. Oke, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nama boten hukuman itu. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau dihukum pasti sakit. Nggak tahu itu sakit di fisik maupun di hati. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misal Bu Rate ada anak terlambat, di push up sama Bu Rate 10 kali, 100 kali, itu akan jangka waktu lama. Anak tersebut akan kapok. Aduh wis, gak telat aja wis. Sudah wis, gitu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman, itu anak merasa dipaksa, sama seperti kita. Hukuman itu dipaksa. Konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman
konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik, karena dia harus memperbaiki. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau sudah tahu hukumannya, anak tersebut akan banyak alasannya, akan banyak trik-trik untuk menyembunyikan kesalahannya. Sudah, saya nggak mengerjakan PR, dia akan tidak masuk. Pura-pura apa? Pura-pura ke belakang sakit perut. Itu alasan. Karena takut apa? Takut dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Terus kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu time out. Kemudian apa itu restitusi? Sekarang kita belajar, tadi kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya kita untuk memperbaiki kesalahannya anak tersebut, sehingga mereka bisa kembali pada kekompakan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ketika anak menghadapi kesalahan, jenengan menawarkan berkolaborasi dengan murid. Kalau kamu melakukan lagi apa kira-kira, ya itu restitusi. Ada akadnya antara jenengan, antara guru dengan murid, sehingga anak tersebut ketika melakukan kesalahan, anak tersebut akan ingat, saya kemarin deal-dealan apa ya sama bu guru ya. Oh iya, saya deal-dealan tidak dinaikkan kelas. Anak dengan sendirinya akan takut. Akan tetapi kalau sudah hukuman yang tertulis, takutnya bukan dari diri sendiri, tapi dia akan beralasan. Bu, tadi saya kehujanan ataupun apalah itu. Kita akan merestitusi itu. Ya, identitas gagal atau identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi konsekuensinya, sesuatu harus terjadi restitusinya, menjadi pilihan. Ya, kita next saja. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari itu restitusi. Jika anak itu melakukan kesalahan, jenengan restitusi, maka anak tersebut akan belajar dari kesalahan. Ya, hidup kita akan lebih baik, kita belajar dari kesalahan kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika Bu Ratih menyebutkan hukuman fisik 100 kali push up, maka hubungannya Bu Ratih dengan murid yang dihukum akan tidak baik. Maka dengan adanya restitusi ini, Bu Ratih akan menawarkan solusi-solusi apa? Maka akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Itu yang penting. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemampuannya anak. Anak tersebut mampu apa ketika dia melakukan kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika anak tersebut akan deal-dealan dengan jenengan, maka akan membentuk karakter siswa. Terus kemudian restitusi fokus pada solusi, memberikan solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Baik, yang berikutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini juga merupakan restitusi, kita tawarkan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa coba? Kita menggunakan helm untuk mengendarai roda 2. Kenapa? Agar apa? Supaya aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Untuk menjaga kesehatan, supaya tidak terkontaminasi dengan virus COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat mengikuti pembelajaran? Supaya tidak tertinggal, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih mengenakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, ini bagiannya Bu. Jadi kita membuat peraturan kelas yang ada di kelas kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya, setelah peraturan kelas kita sudah ada, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Pak, apa bedanya? Peraturan kelas itu sudah paten, tapi ketika kita rubah menjadi keyakinan kelas, maka akan bersama-sama anak tersebut untuk membuat keyakinan kelas ini tadi. Ketika ini sudah terjadi keyakinan kelas, maka lingkungan di kelas kita akan menjadi lingkungan yang positif. Ketika sudah menjadi lingkungan positif dan menjadi pembiasaan, maka akan terjadilah yang namanya budaya positif. Gitu. Coba kira-kira ini. Ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk apa? Menghargai orang lain dengan diri sendiri dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, apa? Kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran, ini adalah menunggu orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keselamatan dan keamanan. Ini kebutuhan dasar manusia yang tadi ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian harus penguasaan, memiliki kebebasan, kesenangan dan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Penghukum. Di sini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu ini salah, kamu ini harus di push up, itu menghukum. Meskipun dengan fisik maupun dengan kata-kata. Kalau membuat orang salah, beda lagi ceritanya. Contohnya berceramah dan mengatakan kamu terlambat, seharusnya besok-besok kamu harus bangun lebih pagi atau lebih awal, sehingga orang yang kita kucing itu akan merasa bersalah. Itu Bu. Kalau sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid.
Sampai yang membuatkan sebagai teman. Pemantau itu menghitung dan mengukur, dipantau keterlambatannya siswa, menghitung. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi diajukan, wah itu manajer. Kemudian guru berkata, ini kalau sebagai berkata itu kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ya enggak. Jadi kalau dengan kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu ya. Tenono ya, itu penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ketika kamu datang terlambat, kamu akan gitu kan ya, merasa orang bersalah. Kalau sebagai teman, beda lagi kata-katanya. Ayolah, jangan terlambat terus. Kan Bu Guru malu dengan Pak Sai. Itu sebagai teman, Bu. Pemantau, apa peraturannya? Datang 15 menit sebelum. Itu pemantau, bukan penghukum. Jadi bisa membedakan. Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kesepakatan kelas kita? Apa yang kita sudah yakinkan? Itu kita ungkap. Itu sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketiga, hasilnya yaitu kalau penghukum pasti memberontak ketika dihukum. Enggak Bu, enggak, saya enggak salah. Enggak Bu, enggak gitu. Ketika orang membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, alas purwo wis ombo, tapi lebih ombo alasane menungso. Kalau sebagai teman akan ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, dan manajer menguatkan pribadi. Kemudian yang berikutnya sebagai kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kalau membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia untuk berkualitas. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini sekarang yang kita perlu lakukan. Murid berkata, jika jenengan sebagai penghukum, dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Sudah tahu gurunya killer, pasti kata-kata ini akan muncul lagi. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, kalau jenengan sudah menyampaikan seperti itu, anak akan menjawab, maafkan saya ya Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu ya, ternyata saya salah ya. Pemantau, berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Berapa banyak yang harus kita ginikan gitu ya. Manajer, bagaimana caranya yang bisa memperbaiki keadaan. Next, lanjut. Tugas, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Gurunya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tambah banyak berarti sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Jadi kata-kata seperti itu ya Bu ya. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Ini Bu, segitiga institusi. Segitiga institusi ini bagaimana caranya kita menstabilkan identitas anak tadi. Kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinannya. Jenengan kalau ada masalah nanti di murid-muridnya, jenengan segitiga institusi.
stabilkan dulu identitasnya. Identitas anak itu distabilkan. Setelah itu divalidasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan kelasnya. Yang berikutnya yaitu menstabilkan identitas. Gini Bu, caranya menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok. Ketika ada yang terlambat, dulu Ibu pernah terlambat kok. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu jenengan menstabilkan identitas. Dhisik cilikku koyo ngene kok. Itu stabilkan identitasnya anak. Berikutnya yaitu validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali basicnya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan, gitu loh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Apa yang penting bagi kamu? Itu validasi kebutuhan. Jadi mengidentifikasi kebutuhannya. Lanjut. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Karena sudah dibuat tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Mandirikah, tanggung jawabkah? Itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi. Saya putarkan 2 menit saja. Ini Bu, ketika ada permasalahan, kasusnya ini. Nah, anak bola, bermain bola ya. Bermain bolanya nggak masalah pertama. Nah, ini sering terjadi kan di sekolah kita. Masih enak, masih enjoy dia bermain. Terjadilah pelanggaran, apa yang terjadi? Nah, ini bertengkar pasti. Kalau nggak kita awasi seperti ini. Nah, tugasnya guru. Nah, dipanggil Bu. Ya, dipanggil dua-duanya, ditanyakan apa permasalahannya. Kemudian baru kita restitusi. Tadi kamu dijegal ya, terus kemudian ya, terus kamu ini mengembalikan identitas anak. Ya. Oh, dijegal kamu. Terus kamu habis dijegal kamu ngapain? Nah, pakai ini masih menstabilkan identitasnya anak. Prosesnya. Salah kan? Pakai ejek itu termasuk dalam bullying gitu loh. Jadi nggak boleh ya, bisu-bisu nggak boleh mengejek namanya orang tua. Berarti kamu harus apa? Bentar lagi minta maaf ya. Kamu coba dia kamu coba bilang kita Pak. Oh iya, nggak sama, dua-duanya harus stabilkan dulu identitasnya. Baru kita menanyakan validasi kebutuhan. Paham nggak kamu? Jadi kamu sekarang harus ngapain? Minta maaf dulu. Baru ada keyakinan kan? Artinya apa yang terjadi? Minta maaf. Oke. Ah, ini kasus yang kedua. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Baik, untuk itu dibuka bukunya terlebih dahulu. Ayo dibuka. Dia ngobrol aja.
membuat rasa apapun penghukum Bu, karena penghukum itu kebanyakan nadanya tinggi. Ini masih guyon aja dia, pembelajaran guyon yang mempel ini, lambung gitu. Masih guyon. Ini masih penghukum. Jika bagi ngapain aja mulai tadi? Sudah belum? Ini penghukum Bu, posisinya masih dan belum di restitusi. Cengengesan ngono iku Ini menanyakan keyakinan kelasnya kepada anggota kelasnya. Ini membuat anak merasa bersalah, akhirnya nunduk karena dia merasa bersalah. Gurune si penghukum aja gurune. Apa yang kamu katakan berbis, ini sudah memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan kelasnya. Lain lagi tidak boleh niatnya kamu datang ke sekolah untuk apa? Benar saja. Ada solusinya Bu. Jadi kita tawarkan seperti ini, nggak dihukum. Tulis 100 kali dihukum sama gurunya, karena gurunya sebagai penghukum. Ya, dia sudah mulai nulis, sudah mulai. Ini dia melaksanakan hukuman Bu, karena gurunya tadi sebagai penghukum. Oh, let me up with a bright smile, no, no, to be in the top. Oke. Ya, itu ya Bu ya. Jadi budaya positif yang ada di SD Negeri Galateng ini tetap kita biasakan, salaman, berdoa di tiap pagi, itu tetap kita lakukan, dan membangun keyakinan kelas yang sudah terjadi di kelas-kelasnya panjenengan tetap kita jaga, tetap kita biasakan, sehingga nanti akan menjadi budaya yang positif. Nanti segitiga restitusi dan 5 posisi guru tadi jenengan terapkan di kelasnya, sehingga nanti sekolah kita akan menjadi sekolah ramah anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.